Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GPPS Hosana. Kita boleh bertemu lagi pada ibadah online kita pada saat hari ini. Saya percaya semua merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan juga mempersiapkan hati kita juga untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur buat setiap kebaikan yang Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih yang Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, dan sebentar kami juga akan beribadah Tuhan, walaupun dengan online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan itu tidak akan mematahkan semangat kami Tuhan, untuk kami rindu datang beribadah kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan yang akan menyaksikan ibadah online ini Tuhan, biar kami boleh juga diberkati Tuhan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama datang untuk kita boleh menyembah Tuhan. Setiap kita percaya bahwa kita boleh merasakan kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dia kasihnya, kebaikannya Tuhan tidak pernah berhenti, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan dengan kesungguhan hati kita, Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku.
Kita akan memuji nama Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat, saudara. Mari kita naikkan pujian ini, Dia berkuasa atas setiap hidup kita. Kita buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, berkuasa di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas sukanya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua kekuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia tertawa, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, saudara. Bersama kita katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah siapa, saudara? Namanya Tuhan kita, namanya berkuasa, pembebas sukanya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua kekuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia tertawa, Yesus Raja segala raja, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua kekuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, saya mau dengar jembatan pujian betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, saudara, karena Dia Allah yang hebat dan dahsyat buat hidup kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua kekuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami tidak melakukan akan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Tiada ku ragu, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang,
masalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memegang kami Tuhan, Kau yang memampukan kami dan Kau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Yesus. Yang percaya, kita imani, kita katakan, oh Tuhan yang memegang setiap hidup kita selalu. Kita katakan dengan iman kita, oh syukur Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku, Kau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita katakan dengan kesungguhan hati kita, Yesus memegangku, memegang kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kita katakan sekali lagi, Yesus, Yesus memberiku Shalom saudara-saudaraku, jemaat GPPS Hosana yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah saudara masing-masing bersama dengan seisi keluarga. Dan saya sangat percaya segenap anggota jemaat GPPS Hosana bersama dengan keluarga gembala dan pengurus gereja disatukan dalam roh melalui ibadah online ini. Kita semua telah memuji dan menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan menyertai dan memberkati kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sekarang kesempatannya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami rindu isi hati-Mu diberitahukan kepada kami. Bukan hanya kami akan bisa memahami isi hati-Mu karena pertolongan Roh Kudus, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus juga kami akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga nama Tuhan makin dimuliakan melalui kehidupan kami. Silahkan Tuhan berfirman, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Khotbah saya pada minggu ini saya beri judul, tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya.
percaya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Untuk memulai khotbah ini, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 demikian bunyinya, "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Saudara, coba kita perhatikan kembali ayat ini, karena di sini Salomo sang pengkhotbah mengatakan sesuatu yang sangat ironis sekali. Katanya, "Lagi aku melihat di bawah matahari, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat." Apa artinya, saudara-saudara? Yang cepat, kata Salomo, dia justru tidak mendapatkan kemenangan dalam berlomba, dalam balapan. Ini kan aneh, ironis. Seharusnya yang cepat itu yang menang. Berikutnya, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Harusnya yang kuat, yang unggul dalam perjuangan. Tetapi Salomo melihat bahwa yang kuat itu ternyata tidak mendapatkan keunggulan. Berikutnya, roti bukan untuk yang berhikmat. Saudara-saudara, seharusnya yang berhikmat itu yang punya banyak roti, yang punya banyak makanan. Tetapi Salomo justru melihat yang berhikmat tidak punya roti, tidak punya makanan. Berikutnya, kekayaan bukan untuk yang cerdas. Saudaraku, Salomo melihat bahwa yang cerdas justru tidak mendapatkan kekayaan. Dan terakhir, karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karunia adalah pemberian yang cuma-cuma diberikan gitu. Harusnya yang cerdik cendikia dia bisa mendapatkan karunia dari atasannya atau dari sang raja, tapi justru yang cerdik cendikia tidak mendapatkan karunia. Saudara, ini ironis sekali. Karena Salomo melanjutkan kalimatnya, "Karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Jadi apa maksudnya, saudara-saudaraku? Yang menentukan ternyata seseorang itu menang atau kalah, seseorang itu mendapatkan apa yang ia harapkan atau gagal mendapatkannya adalah waktu dan nasib, kata Salomo. Nah, kata waktu dan nasib ini dalam kebanyakan Alkitab berbahasa Inggris disebut time and chance. Time and chance, waktu dan kesempatan. Atau dalam bahasa Yunaninya kairos. Jadi semuanya itu tergantung pada kairos atau tergantung pada waktu dan kesempatan, saudara-saudara. Dengan kata lain, kalau waktunya, kalau kesempatannya belum, maka bagaimanapun dan oleh seorang sehebat apapun hal itu diusahakan, tetap ia tidak bisa mendatangkan keberhasilan. Tentu saja, saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa waktu dan kesempatan itu Tuhanlah yang menentukannya. Amin, saudara-saudara. Ya, saudaraku, 2 ayat berikut ini akan membuktikan kepada kita bahwa memang Tuhan yang menentukan waktu dan kesempatan. Kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Di sana dikatakan demikian. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. "Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya." Jadi untuk segala sesuatu ada kairosnya, saudara-saudara. Kemudian saya bacakan sebuah ayat lagi dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 bagian A saja. Pengkhotbah 3 ayat 11a dikatakan demikian, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya." Ia di sini adalah Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi semakin jelas bagi kita, saudaraku, ternyata Tuhanlah yang memegang setiap waktu dan kesempatan. Dan Tuhan juga yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah iman kita, iman Kristen kita, saudara-saudaraku. Karena itu, apapun yang Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang alami saat ini. Mungkin ada yang sedang menderita akibat COVID-19 ini, usaha macet, cari nafkah susah. Mungkin juga ada anggota keluarga yang terpapar oleh virus corona ini. Ingatlah, saudara-saudara, Tuhan sanggup membuat semuanya indah pada waktunya.
Tidak ada yang kebetulan terjadi pada hidup kita. Semuanya sudah dirancang sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kebaikan kita anak-anaknya. Amin, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mendalami pemahaman dan kesadaran kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan terjadi di dunia ini, ada dua contoh kehidupan yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang satu adalah kisah nyata dalam Perang Dunia Kedua yang lalu, dan yang satu lagi adalah kisah kehidupan Ruth yang terambil dari dalam kitab suci. Nah, yang pertama, saudaraku, pada tahun 1948 ada sebuah artikel diberitakan dari kisah nyata bekas Perang Dunia Kedua yang berjudul "Ini yang terjadi di kereta bawah tanah Brooklyn." Ini yang terjadi di kereta bawah tanah Brooklyn. Saudara, ini adalah kisah seusai Perang Dunia Kedua tentang seorang pria yang bernama Marcel Sternberger. Marcel Sternberger yang tinggal di New York, yang hendak mengunjungi temannya yang tinggal di kota lain. Sternberger belum pernah ke kota itu, tetapi karena temannya sedang sekarat, maka tengah hari itu ia naik kereta bawah tanah untuk mengunjungi temannya. Padahal sebelumnya ia belum pernah naik kereta bawah tanah. Ketika ia naik, kereta itu sangat padat. Orang-orang berdesak-desakan. Ia tidak tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan tempat duduk. Ketika ia melihat suatu tempat duduk kosong, tiba-tiba seorang pria melompat mendahului dia mengambil tempat duduk itu. Terpaksa Sternberger berdiri saja. Di sebelahnya ada seorang pria membaca koran Hungaria. Sternberger agak jengkel karena di kereta yang sepadat itu, pria ini mengambil banyak ruang dengan membaca koran. Sternberger yang berusaha bersikap sopan berkata, "Saya tahu Anda membaca koran Hungaria. Pastilah Anda berbahasa Hungaria. Apakah Anda dari Hungaria?" Pria itu berkata, "Ya." Sternberger bertanya, "Mengapa Anda membaca koran di sini?" Pria itu berkata, "Saya mencari istri saya." Sternberger berkata, "Anda sedang mencari seorang istri dari koran?" Ia berkata, tidak. Saya memang benar-benar sedang mencari istri saya." Sternberger berkata, "Di mana istrimu?" Ia berkata, "Itu yang saya tidak tahu." Ia berkata, "Saya datang ke Amerika dari Debrecen, Hungaria, karena pada masa Perang Dunia Kedua, saya diwajibkan oleh tentara Rusia untuk menguburkan tentara-tentara Jerman yang mati dalam peperangan. Ketika saya kembali ke kota saya, baru saya tahu bahwa istri saya bersama tawanan lainnya telah dibawa ke kamp konsentrasi oleh tentara Jerman. Tetapi tidak lama kemudian, sekutu datang dan menyelamatkan mereka. Dan sekarang saya tidak tahu di mana mereka berada. Saya berharap istri saya ada di sini, di Amerika ini. Tentara sekutu membawanya ke sini, ke Amerika. Marcel Sternberger mulai berpikir. Beberapa minggu yang lalu, Sternberger pergi ke sebuah pesta. Di situ ia duduk di sebelah seorang wanita yang berkata bahwa ia berasal dari Debrecen, Hungaria. Suaminya telah dibawa oleh tentara Rusia dan ia sendiri kemudian ditawan tentara Jerman bersama tawanan lainnya dan dikirim ke kamp konsentrasi di Auschwitz. Tetapi berhasil diselamatkan oleh tentara sekutu dan dibawa ke Amerika. Pada pesta itu, Sternberger telah meminta nomor telepon wanita tersebut dan berjanji mungkin suatu saat kita akan bertemu lagi. Lalu wanita itu pun menuliskan namanya dan namanya adalah Maria Paskin. Jadi Sternberger menoleh kepada pria di kereta itu dan bertanya, "Siapa nama istrimu?" Ia berkata, "Maria Paskin." "Dan namamu?" "Nama saya Bella Paskin." Sternberger langsung berkata kepadanya, "Turun di stasiun berikutnya bersama saya." Mereka pun turun di stasiun berikutnya dan Sternberger menemukan bilik telepon. Ia meminta pria itu menunggu sebentar sementara ia menelepon. Ia memutar nomor itu setelah beberapa dering suara yang lemah menjawabnya. Sternberger berkata, "Maria, ini Marcel Sternberger. Apakah Anda ingat saya?" "Ya," katanya. Ia berkata, "Maria, siapa nama suamimu?" Maria menjawab, "Bella Paskin." Ia berkata, "Maria, kamu akan menyaksikan mujizat terbesar dalam hidupmu. Tunggu sebentar." Lalu Sternberger melambai kepada pria itu dan menyerahkan gagang telepon kepadanya. Bella Paskin memulai bicara dan ketika ia menyadari siapa di ujung telepon itu, isak tangisnya begitu tak terkendali. Ia hanya bisa berkata, "Maria, Maria,
Maria, aku tidak percaya itu kamu. Artikel ini diakhiri dengan kata-kata ini. Orang-orang yang skeptis akan mengatakan peristiwa itu hanya kebetulan belaka. Namun, apakah kebetulan Steinberger tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi temannya yang sakit? Apakah kebetulan jika ia tidak menggunakan kendaraan lain, malah mengambil jalur kereta bawah tanah yang belum pernah ia naiki sebelumnya? Apakah kebetulan Steinberger tidak mendapat tempat duduk sehingga ia tepat berdiri di sebelah Bela Paskin? Apakah kebetulan Bela Paskin membeli koran Hungaria di Amerika dan membacanya tepat di sebelah Steinberger? Apakah kebetulan Steinberger bertemu Maria Paskin beberapa minggu sebelumnya dan berusaha meminta nomor teleponnya? Apakah semua itu kebetulan, saudara-saudara? Atau ada tangan ajaib yang mengatur semuanya itu? Bagi orang tidak percaya, mereka mengatakan itu kebetulan. Tapi bagi kita yang percaya, tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengatur segalanya indah pada waktunya. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang kedua, saya akan membagikan kisah Ruth. Kisah Ruth dan Naomi. Mereka adalah dua janda yang sangat menderita sekali hidupnya. Awalnya, Naomi bersama dengan suaminya Elimelech dan kedua putra mereka, Mahlon dan Kilion, pindah dari Bethlehem Yehuda ke Moab akibat terjadi kelaparan hebat di Bethlehem Yehuda. Rupanya Elimelech dan keluarganya mencoba peruntungan mereka di negeri asing itu, di Moab. Di sana juga kemudian kedua putra mereka menikah. Mahlon menikahi Ruth dan Kilion menikahi Orpa, keduanya gadis Moab. Namun apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Elimelech meninggal, sehingga Naomi harus menjanda. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak lama berikutnya, kedua putranya pun, Mahlon dan Kilion, meninggal di negeri Moab itu. Betapa sedih dan pilunya hati Naomi. Begitu pula tentunya kedua menantunya. Naomi menganggap ini adalah kepahitan yang harus ia alami. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke Bethlehem Yehuda. Namun saudara-saudara, ketika ia memutuskan pulang, ternyata kedua menantunya mau ikut bersamanya. Tentu saja ia menolak mereka dan menyuruh mereka pulang kembali ke rumah orang tuanya. Orpa pun akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi Ruth tetap bersikukuh untuk ikut bersama Naomi dengan berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu itu bangsaku, Tuhanmu itu Tuhanku. Dimanapun engkau mati, disitulah aku mati dan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada kematian." Maka pulanglah Naomi ke Bethlehem Yehuda bersama dengan Ruth, menantunya, dalam keadaan yang sangat miskin, menanggung malu, dan menderita. Bahkan, untuk mencari nafkah sehari-hari pun, Ruth harus merelakan dirinya memungut bulir-bulir jelai yang berjatuhan dari bekas-bekas panen di ladang. Nah, saudaraku, mari saya ajak saudara membaca 2 ayat saja dari kitab Ruth, pasal 2, ayat 2 dan ayat 3. Ruth pasal 2 ayat 2, saya bacakan demikian. Ruth 2 ayat 2, "Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, 'Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku.' Dan saut Naomi kepadanya, 'Pergilah anakku.'" Ruth 2 ayat yang ketiga, saya bacakan. Ruth 2 ayat yang ketiga, "Pergilah ia, Ruth, lalu sampailah di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech." Saudara-saudara, pada ayat yang ketiga ini saya hanya hendak memberi tekanan pada kata kebetulan. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Kata kebetulan ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah mikreah. Nah, kalau kata ini tertulis dalam Alkitab, bukan berarti maknanya sungguh-sungguh kebetulan seperti yang dianggap dunia. Kebetulan di sini maknanya adalah tepat berada dalam waktu dan kesempatannya Tuhan. Kebetulan di sini artinya tepat dengan kairosnya Tuhan. Kita sangat percaya, saudara-saudaraku, bahwa dalam Kristus tidak ada yang kebetulan. Amin, saudara-saudara. Semuanya pasti dalam
ada dalam rancangan dan penentuan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jika kisah Rut kemudian berakhir dengan happy ending, di mana Rut pada akhirnya dipersunting oleh pemilik ladang yang kaya raya itu, yaitu Boas, yang berasal dari kaum keluarga Elimelek, yang berhak menebus Rut untuk meneruskan keturunan Elimelek dan Mahlon yang sudah meninggal itu. Dan selanjutnya, seperti tercatat dalam Alkitab, bahwa dari pernikahan Boas dengan Rut ini kemudian dilahirkan Obed. Dan dari Obed kemudian dilahirkan Isai. Dan dari Isai kemudian dilahirkan Daud, Raja Israel yang sangat terkenal itu. Dan kelak, dari keturunan Raja Daud, terlahirlah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, tentu semuanya itu bukan kebetulan. Tangan Tuhanlah yang telah mengaturnya. Amin, saudara. Maka kita bisa berkata, Tuhan pasti sudah memikirkan Rut ketika Mahlon dilahirkan. Dan Tuhan pasti sudah memikirkan Boas ketika Rut dilahirkan. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan pasti sudah memikirkan inkarnasinya menjadi manusia, Yesus Kristus, ketika Boas dan Rut dilahirkan. Amin, saudara-saudara. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan sudah menempatkan Rut pada waktu dan kesempatan yang tepat di ladang Boas, bukan di ladang-ladang yang lain. Ketika ia mengumpulkan bulir-bulir jelai bekas panen itu, saudara, ada begitu banyak ladang gandum yang sedang panen di Bethlehem. Karena waktu itu memang musim panen. Tetapi mengapa Rut justru memungut bulir-bulir jelai itu di ladangnya Boas? Pasti Tuhanlah yang mengatur semuanya. Amin, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, kita memang yakin bahwa apa yang terjadi pada Rut, Tuhan sendiri yang mengaturnya sempurna, sehingga menjadi indah pada waktunya. Namun pada khotbah hari ini, saya juga hendak memberitahu saudara-saudara bagaimana Rut menyikapi kehidupannya yang penuh derita itu dengan iman yang benar. Dari percakapan antara Rut dan Naomi, ketika Rut memaksa untuk tetap ikut bersama Naomi, saya percaya bahwa Rut adalah orang asing, orang Moab yang mengalami anugerah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Beginilah kira-kira proses anugerah itu bekerja dalam hidup Rut. Yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya lewat perkenalan Rut dengan Mahlon. Berlanjut lewat perkenalan Rut dengan keluarga orang tua Mahlon, ketika mereka berdua sudah menikah dan tinggal serumah dengan mertuanya. Nah, yang kedua, saudaraku, Rut bukan sekedar mencintai Mahlon dan keluarga orang tuanya, tetapi Rut juga benar-benar menyambut anugerah Tuhan dengan menerima Tuhannya Mahlon sebagai Tuhan dan sembahannya juga. Dia melepaskan semua latar belakang penyembahan berhalanya di Moab. Dan inilah yang saya tafsirkan sebagai waktu dan kesempatan terjadinya perjumpaan secara pribadi antara Tuhan yang benar dengan Rut yang semula menyembah berhala-berhala di Moab. Memang ini tidak tertulis dalam kitab suci, saudara-saudara. Yang ketiga, namun cinta kepada Tuhan itu ternyata benar-benar harus teruji, saudara-saudara. Ketika Elimelek mertuanya, bahkan Mahlon suami yang dikasihi oleh Rut, meninggal dunia, tidak diceritakan dalam Alkitab bahwa Rut marah kepada Tuhan. Padahal saat itu pastilah perasaan sedih dan sakit sangat berat dirasakan oleh Rut. Saudara-saudara, tapi tidak diceritakan dalam Alkitab bahwa Rut marah kepada Tuhan. Inilah kualitas iman dari orang yang benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan dari pihak Tuhan pun, kasih Tuhan pasti mampu mengcover hati dan perasaan Rut pada waktu ia dilanda kesedihan yang teramat berat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan iman Rut sebetulnya memberi gambaran yang persis sama dengan kehidupan iman kita. Kenapa, saudaraku? Karena Rut adalah orang asing. Dalam bahasa Ibrani disebut goyim. Orang dari bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Israel. Sama seperti kita, goyim, yang sebetulnya tidak layak menerima kemurahan Tuhan, sebab kita bukan bangsa pilihan Tuhan. Tapi pintu anugerah terbuka bagi bangsa-bangsa lain juga, bagi Rut dan juga bagi kita melalui Yesus Kristus. Sama
Bagi Rut juga ada pintu anugerah karena melalui keturunannya kelak Yesus Kristus dilahirkan. Dan bagi kita orang percaya perjanjian baru, di dalam Kristus kita sudah beroleh status yang baru, yaitu sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Sudah bisa baca itu dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita adalah orang-orang yang punya status baru, orang yang diberkati. Dan status kita juga mengatakan orang yang tidak lagi berada di bawah hukuman. Itu bisa kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-1. Kita adalah orang yang tidak ada lagi di bawah hukuman. Orang yang diberkati itu bukanlah orang yang terkutuk. Sama seperti Rut, orang percaya perjanjian baru mungkin banyak menanggung salib. Seperti Rut banyak menanggung kepedihan. Namun ia tetap berstatus sebagai orang yang diberkati. Inilah sikap iman Rut yang patut kita teladani, saudara-saudara. Yang pertama, ia tidak pernah kecewa kepada Tuhannya. Tuhan yang baru dia sembah. Tuhan yang diperkenalkan oleh keluarga Elimelek kepadanya. Dia betul-betul mencintai Tuhan yang benar ini. Hal ini dibuktikan lewat ucapan kesetiaannya kepada Naomi dengan berkata, Tuhanmulah Tuhanku. Tanpa rasa curiga, tanpa marah, tanpa ragu sedikit pun pada Tuhan yang telah mengambil orang yang paling dikasihinya, Mahlon, suaminya. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang pertama tadi Rut tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Yang kedua, ia mampu membedakan mana pengabdian kepada Tuhan dan mana perbudakan. Dia bisa membedakan mana salib dan mana kutuk, saudara-saudaraku. Bagi Rut, mertua yang meninggal itu bukanlah kutuk. Ipar yang meninggal, Kilion yang meninggal itu bukanlah kutuk. Pasangan hidupnya Mahlon yang meninggal itu bukanlah kutuk. Jatuh miskin itu bukanlah kutuk. Harus menanggung malu sewaktu bersama Naomi mertuanya tiba di Bethlehem Yehuda itu bukanlah kutuk. Memungut bulir-bulir jelai di ladang yang sedang panen itu bukanlah kutuk. Dia begitu yakin bahwa dia punya Tuhan yang hebat, saudara-saudaraku. Saudara yang terkasih, itulah hasil perjumpaan pribadi Rut dengan Tuhan. Saya harap setiap kita hari ini benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pegang dia erat-erat, jangan lepaskan sebelum dia benar-benar memberkati saudara dengan anugerahnya. Seperti Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, jangan lepaskan sebelum dia memberkati engkau. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam anugerah Tuhanlah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Keberatan hidup saudara, seberat apapun, Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara yang mengasihi Dia. Ya, bagi kita yang mengasihi Dia, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, saudara-saudaraku. Saudaraku, percayakah saudara? Mungkin saudara sedang menjerit, makin ketakutan, karena saudara seakan-akan mengalami hal yang semakin berat dalam hidup ini. Saudara-saudara seperti seekor keledai yang jatuh ke dalam sumur kering. Sudah berteriak, berseru minta tolong kepada Tuhan. Tapi Tuhan tampaknya tidak menolong. Malah seakan-akan Tuhan makin menimpakan tanah-tanah kotor ke tubuh saudara. Seakan-akan hendak mengubur saudara hidup-hidup di lubang sumur itu. Ketika Tuhan pemilik keledai itu tahu keledainya jatuh ke dalam sumur kering, ia memang mengambil cangkul dan sekop. Ia mencangkul tanah dan menyekopnya dan memasukkannya ke dalam sumur, seakan-akan hendak menimbun sang keledai itu. Namun keledai yang merasa bahwa tidak seharusnya tubuhnya ditimbun oleh kotoran-kotoran, ia terus-menerus menggoncang-goncangkan badannya, sehingga tanah-tanah yang menimbuninya terus-menerus berjatuhan ke bawah. Lalu setapak demi setapak ia mengangkat kakinya, menginjak tanah-tanah yang jatuh dari badannya itu. Hingga pada waktunya, keledai itu persis berada di permukaan sumur itu, bertemu dan berkumpul kembali dengan sang tuan pemiliknya. Saudara-saudaraku, sama seperti itu. Sekalipun engkau berada di sumur kering itu, sekalipun seolah-olah Tuhan sedang menjahatimu, sekalipun engkau tidak mengerti bahwa sesungguhnya Dia sedang membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Sikapmu terhadap beban penderitaan dan kotoran dosa yang menimbuni dirimu adalah kibaskanlah, goncangkanlah badanmu, buang semua beban dan kotoran itu ke bawah. Itu bukanlah kutuk yang seharusnya menimbuni dirimu dan setiap hari harus kamu pikul seumur hidupmu. Sebab hidupmu telah ditebus dan disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah orang yang diberkati. Semua beban dan kotoran dosa buanglah ke bawah, lalu injaklah dengan kaki imanmu. Maka suatu saat engkau akan tepat berada di permukaan sumur pencobaan hidupmu itu. Bertemu lagi muka dengan Tuhan yang sebenarnya tengah membuat segalanya indah pada waktunya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Karena kami anak-anak-Mu adalah orang-orang yang diberkati oleh-Mu. Karena itu kami tidak khawatir menghadapi hidup ini. Kami semakin diteguhkan sebab kami tahu Tuhan yang Maha Kasih adalah Tuhan yang sanggup menentukan waktu dan kesempatan terbaik bagi kami untuk mengalami segalanya jadi indah pada waktunya. Berkatilah seluruh jemaat GPPS Hosana ini dengan segala berkat firman Tuhan yang telah diberikan kepada mereka hari ini. Mampukanlah mereka menjadi para pelaku firman agar hidup mereka menjadi surat terbuka Kristus yang indah dan enak dibaca oleh setiap orang. Sebab Engkau juga yang telah dan sedang membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Berkati Bapak Gembala dan seluruh keluarganya, seluruh keluarga Gembala serta seluruh pengurus GPPS Hosana. Berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Gembala, mari kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa turun kita sekalian. Dari esok sampai selama-lamanya. Amin.